Halo anak-anak Miss, bertemu lagi dengan Miss Devi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Nah, pertama-tama kita akan belajar mengenai konsep gerak. Di konsep gerak ini kita akan mengetahui mengenai gerak lurus, gaya, dan hukum Newton. Disimak dan diperhatikan ya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Sebelum kamu mempelajari gerak lurus, coba hitung berapa besar jarak dan perpindahan yang kamu lakukan saat melakukan perjalanan dari rumah ke sekolah dan dari sekolah kembali ke rumah. Setiap hari kamu berangkat dari rumah ke sekolah, kemudian kembali lagi ke rumah. Misalnya, jika diukur jarak rumah ke sekolah 2 km, maka jarak tempuh yang kamu lakukan setiap hari adalah 4 km. Namun, perpindahan yang kamu lakukan bernilai 0 km. Mengapa demikian? Ada perbedaan makna antara jarak dan perpindahan. Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh, sedangkan perpindahan merupakan jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan akhir benda. Atau dengan kata lain, perpindahan merupakan jarak lurus resultan dari posisi awal sampai posisi akhir. Pada ilustrasi tersebut, seorang atlet yang bergerak lurus beraturan mampu menempuh jarak 30 meter dalam waktu 6 sekon. Dengan kata lain, atlet tersebut mampu menempuh jarak 5 meter setiap sekonnya. Kemampuan atlet dalam menempuh jarak tertentu setiap sekonnya disebut sebagai kelajuan atau secara matematis dapat ditulis V sama dengan S per T atau kelajuan sama dengan jarak per waktu. Jika kelajuan mengukur jarak tempuh, maka kecepatan mengukur perpindahan. Delta S dengan delta adalah perubahan atau selisih gerak benda tiap satuan waktu atau T. Meskipun kelajuan dan kecepatan memiliki definisi konsep yang berbeda, namun pada gerak lurus beraturan atau GLB, besar kecepatan dan kelajuan memiliki nilai, simbol, serta satuan yang sama. Saat melakukan perjalanan dari rumah ke sekolah, kendaraan yang kamu tumpangi akan bergerak dengan kecepatan yang berubah-ubah tiap waktu. Gambar di bawah menunjukkan mobil yang sedang bergerak menjauhi lampu lalu lintas akan dipercepat, sedangkan saat mendekati lampu lalu lintas akan diperlambat. Percepatan atau perlambatan mobil tersebut dengan mudah dapat diamati dari adanya perubahan besar kelajuan mobil yang ditunjukkan oleh jarum speedometer atau angka yang muncul pada GPS. Secara matematis, percepatan dapat dirumuskan sebagai berikut. Percepatan sama dengan perubahan kecepatan dalam satuan meter per sekon dibagi dengan perubahan waktu dalam satuan sekon. Sebuah mobil yang mula-mula diam bergerak dipercepat beraturan hingga kecepatannya menjadi 72 km per jam setelah bergerak selama 30 sekon. Percepatan yang dialami mobil tersebut adalah... Baik, kita mulai bahas. Nah, mobil yang mula-mula diam berarti kecepatan awalnya sama dengan 0, bergerak dengan kecepatan 72 km per jam berarti kecepatan akhirnya 72 km per jam. Jika kita rubah 72 km per jam sama dengan 20 meter per sekon. Jadi delta V sama dengan 20 meter per sekon. Sedangkan waktunya sama dengan 30 sekon. Jadi percepatan sama dengan delta V per delta T. Atau 20 dikurang 0 per 30 sama dengan 0,67 meter per sekon kuadrat. Nah, kita akan belajar mengenai gaya. Apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya dapat mengubah bentuk, mengubah arah, dan kecepatan benda. Misalnya, pada plastisin, kamu dapat melempar plastisin, menghentikan lemparan dengan menangkap plastisin, atau bahkan mengubah bentuk plastisin dengan memberikan gaya. Tahukah kamu gaya apakah yang diberikan pada plastisin tersebut? Ada beberapa jenis gaya yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Gaya dapat dibedakan menjadi gaya sentuh dan gaya tak sentuh.
Gaya sentuh contohnya adalah gaya otot dan gaya gesek. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh koordinasi otot dengan rangka tubuh. Gaya gesek adalah gaya yang diakibatkan oleh adanya dua benda yang saling bergesekan. Contoh gaya otot adalah misalnya seseorang hendak memanah dengan menarik mata panah ke arah belakang. Dan contoh dari gaya gesek, meja yang didorong ke depan akan bergerak ke depan. Namun pada waktu yang bersamaan meja juga akan mengalami gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah gerak meja. Gaya tak sentuh adalah gaya yang tidak membutuhkan sentuhan langsung dengan benda yang dikenai. Contohnya seperti saat kita mendekatkan ujung magnet batang dengan sebuah paku besi. Seketika paku besi akan tertarik dan menempel pada magnet batang. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pengaruh gaya magnet yang ditimbulkan oleh magnet batang. Lebih lanjut tentang gaya dan interaksinya terhadap gerak benda akan dibahas pada pembahasan tentang hukum Newton tentang gerak. Kita akan belajar mengenai hukum Newton. Hukum Newton 1 berbunyi, setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda bernilai 0, maka benda yang awalnya diam akan tetap diam, dan untuk benda yang awalnya bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Dalam persamaan matematika, hukum Newton 1 dapat ditulis dengan sigma F sama dengan 0. Perhatikan contoh soal berikut. Pada benda diam, hitunglah gaya normal yang bekerja pada benda tersebut. Nah, kita bahas sama-sama ya. Diketahui massa benda 6 kg. Gaya gravitasi atau percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang pertama-tama kita hitung dulu W. W sama dengan massa dikali gravitasi. Sama dengan 6 dikali 10 sama dengan 60 Newton. Dari contoh soal kita dapat mengetahui bahwa berat dipengaruhi oleh gaya gravitasi dan gaya normal. Selalu tegak lurus ke permukaan yang bersentuhan dengan benda. Sehingga gaya normal dikurang W sama dengan 0, N dikurang 60 sama dengan 0. Maka gaya normal atau N sama dengan 60 Newton. Bunyi hukum Newton yang kedua adalah perubahan dari gerak selalu berbanding lurus terhadap gaya yang dihasilkan atau bekerja dan memiliki arah yang sama dengan garis normal dari titik singgung gaya benda. Sebuah benda dengan massa M mengalami gaya resultan sebesar F akan mengalami percepatan A yang arahnya sama dengan arah gaya dan besarnya berbanding lurus terhadap F dan berbanding terbalik terhadap M atau bisa dituliskan sebagai berikut. Sigma F sama dengan M dikali A. Perhatikan contoh soal berikut. Berapakah percepatan benda dan berapakah tegangan tali? Massa A sama dengan 7 kg, massa B sama dengan 3 kg, F sama dengan 50 Newton. Pada benda A terdapat gaya tegangan tali ke kanan, maka T sama dengan 7 dikali A. Pada benda B terdapat tegangan tali T ke kiri dan F sama dengan 50 N ke kanan, sehingga 50 dikurang T sama dengan 3 dikali A. Dari persamaan 1 dan 2, kita eliminasi untuk mendapatkan nilai A. T sama dengan 7A, 50 dikurang T sama dengan 3A. Maka 50 sama dengan 10A. A sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya, substitusi nilai ke salah satu persamaan untuk mendapatkan nilai T. T sama dengan 7A, sama dengan 7 dikali 5 sama dengan 35 Newton. Jadi percepatan benda sebesar 5 meter per sekon kuadrat dan tegangan tali sebesar 35 Newton. Dan yang terakhir adalah hukum Newton 3. Bunyi hukum Newton 3 adalah untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Atau gaya dari dua benda pada satu sama lain selalu sama besar dan berlawanan arah. Gaya aksi dan reaksi dari dua benda memiliki besar yang sama, dengan arah berkebalikan dan segaris. Dalam persamaan matematika, hukum Newton 3 dapat ditulis sebagai berikut. F aksi sama dengan min F reaksi.
Terima kasih buat perhatiannya anak-anak Miss. Semangat belajar.